Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tema 7, yaitu tentang perkembangan teknologi. Dan kali ini yang akan Ibu Guru sampaikan yaitu subtema 1, yaitu tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Untuk materi ini minggu yang kemarin sudah Bu Guru sampaikan ya. Anak-anak disuruh Bu Guru membaca atau mengerjakan latihan-latihan. Nah, anak-anak tahu apa itu pangan? Nah, pangan artinya makanan. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu disebut pangan. Nah, sedangkan teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengubah bahan makanan. Nah, apa tujuan adanya teknologi pangan? Tujuan adanya teknologi pangan adalah agar makanan itu dapat bertahan lama. Artinya, makanan tersebut tidak cepat membusuk. Perhatikan penjelasan berikut. Hasil pertanian dan hasil peternakan yang melimpah tidak dapat bertahan lama. Untuk itu perlu adanya teknologi pangan. Sehingga hasil pertanian dan peternakan dapat diolah menjadi bermacam-macam produk pangan. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Selain dapat menghasilkan makanan baru, teknologi pangan dapat membuat makanan tahan lama dan tidak cepat membusuk. Jadi maksudnya hasil pertanian, hasil peternakan yang melimpah di alam Indonesia ini harus dipertahankan agar tidak membusuk dengan cara teknologi pangan. Misalnya hasil pertanian seperti daging, susu itu kan tidak bisa bertahan lama. Maka agar bertahan lama diolah di pabrik dengan teknologi pangan. Misalnya untuk susu itu bisa menjadi susu bubuk, susu kental manis, keju dan sebagainya. Kalau untuk hasil pertanian misalnya seperti jagung itu bisa dibuat menjadi makan variasi baru, misalnya marneng gitu, kemudian popcorn dan sebagainya. Dan kalau hasil dari laut, ikan teri, ikan bandeng yang dari tambak, kemudian ikan tongkol itu juga bisa dibuat variasi makanan baru yang tahan lama, tentunya dengan teknologi pangan. Nah, contoh ini ada misalnya kacang kedelai diolah menjadi tahu, tempe, kecap, dan susu kedelai. Kemudian susu diolah menjadi mentega, kemudian susu bubuk, keju, dan lain-lain. Kemudian ada bandeng presto. Nah, bandeng presto ini bandeng yang diolah dengan panci presto dengan diberi bumbu sehingga bisa bertahan lama. Nah, setelah matang bandeng presto ini akan dikemas. Nah, cara mengemasnya pun akan menentukan daya tahan ikan bandeng tersebut. Jika dikemas dengan plastik biasa, bandeng presto itu hanya bertahan 5 hari saja. Namun jika dikemas dengan plastik tahan udara atau kedap udara, maka akan bertahan hingga 3 bulan. Contoh yang lain tidak hanya bandeng presto anak-anak. Ya, contoh ikan yang lain bisa diolah dengan cara dikemas, misalnya tadi sudah Bu Guru sampaikan, misalnya ikan tongkol itu bisa dibuat sarden, ya, itu juga bisa bertahan lama. Yang berikutnya adalah singkong. Singkong adalah salah satu hasil pertanian. Nah, dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Dan teknik pengemasan yang baik pun akan membuat singkong awet hingga 3 bulan atau lebih. Singkong itu kalau hanya direbus biasa atau digoreng biasa itu hanya bertahan beberapa hari saja. Namun jika sudah
menggunakan teknologi pangan akan bertahan hingga 3 bulan. Contoh makanan dari olahan singkong antara lain dakak-dakak, karak-kaliang, rendang singkong, kerupuk singkong pedas, dan lain-lain. Hasil pertanian yang lain sejenis singkong misalnya ketela, gitu, padi, kentang itu juga bisa diolah dengan teknologi pangan. Yang kemudian adalah pengolahan susu sapi. Susu sapi di sini adalah dari hasil peternakan susu sapi perah ya anak-anak, bukan sapi yang biasa, gitu. Dari susu perah itu akan menghasilkan susu segar, dan susu segar itu hanya bertahan hingga 5 hari saja. Maksud saya 5 jam saja. Nah, pengolahan susu sapi dengan teknologi pangan banyak menghasilkan jenis makanan baru anak-anak. Dan tentu saja makanan itu akan bertahan lebih lama. Tentunya akan diolah di pabrik, ya, akan diolah dengan teknologi pangan sehingga menghasilkan makanan baru seperti yogurt, keju, permen, mentega, es krim, dan lain-lain. Dan tentunya akan lebih awet atau lebih lama. Contoh yang lain misalnya hasil olahan daging anak-anak, ya. Daging sapi, daging ayam itu juga bisa menggunakan teknologi pangan yang hasilnya akan lebih tahan lama. Variasinya antara lain kalau daging itu bisa diolah menjadi bakso, kemudian nugget, sosis, dan lain-lain. Nah, anak-anak, mungkin hanya sampai di sini dulu yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika kalian ingin mempelajari lebih dalam lagi, kalian pelajari buku paket tema 7 subtema 1 yang berhubungan dengan teknologi pangan. Nah, untuk tugas nanti kalian kerjakan ya sesuai dengan petunjuknya. Dan jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.